Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara siapkan hati kita akan berdoa pembukaan bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini. Tuhan izinkan kami, perkenankan kami ya Tuhan untuk hadir di menara doa ini. Lihat ya Tuhan hati setiap kami, hati setiap anak-anak-Mu yang haus, yang rindu akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami minta Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami, basuh setiap kami dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kuduskan pikiran kami, hati kami ya Tuhan, dan juga ya Tuhan ucapan bibir kami ya Bapa, sehingga doa-doa pujian penyembahan kami ya Tuhan sungguh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Oh ya labakashini milabala, mari buka suaranya saudara, mari buka suaranya, sembah Dia. Oh ya labakashia labala bala 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 bala. Oh ya labakashia labala bala 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 bala. Kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan ya Bapa. Oh ya labakashia labala, terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Oh ya labakashini bila bala 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 bala. Oh ya labakashia. Tuhan terima kasih untuk pengurapan yang baru saat ini. Kami semuanya haus, lapar dan rindu akan Tuhan. Oh ya labakashini bala 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 bala. Bala 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 bala. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan.
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal lagi dikatakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termati di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, karena kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari datang sembahyang. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Oh pakai hidupku untuk memasyurkan nama segala ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar. Sembah Dia, saudara. Mari datang pada Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Oh ya la bakasih ni bila bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Oh ya la bakasih la bala 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 bala. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Oh, I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship. Sembah Dia, saudara. Mari datang pada Yesus. Dengan segenap hati kita beri nyanyian pujian ini. Sembah Dia. With all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Let Your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship You. As we worship You, let Your Spirit
let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, sembah Engkau Tuhan. Jesus, I worship with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I menara doa ini ya Tuhan Yesus. Inilah tempat kami mau sembah Engkau. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Tujuan hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, menyembah Engkau Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tuhan Yesus, lawat siap kami dengan Roh Kudus. Oh Roh Kudus, terima kasih. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari berbahasa roh saudaraku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama Yesus, urapi siapa nadamu. Terus tutup matanya, yes. Terima pengurapan ini, terima. Lebih lagi, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Holy. Sembah Dia. Holy are you Lord. Sembah Yesus. Holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Sembah. Holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy are you Lord. Holy are you Lord. Holy are you Lord.
elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Oh laba-laba, berikan kami hati untuk bisa menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Seperti Maria Tuhan, beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari katakan, beriku hati Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Satu yang kami minta Bapa, dalam nama Yesus, beri kami selalu hati untuk bisa menyembah-Mu, hati yang bisa menyenangkan hati-Mu, supaya kami bisa terus dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti kehendak-Mu dan kami bisa melakukan ya Tuhan kehendak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat yang indah ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa, yang menjamah kami, mengubah kami. Tuhan, kami terharu dengan kebaikan-Mu. Betapa besar, betapa baiknya Tuhan ini. Betapa Tuhan mengasihi kami. Dan kami semua mau berkata, Tuhan, kami semua mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami semua mengasihi-Mu Yesus. Dan kami tahu kami semuanya dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami, pelihara setiap kami, turunkan berkat-Mu ke setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Bapa, dalam nama Yesus, oh ya labakasin milaba, beri kami semua kekuatan yang baru. Oh ya labakasin milaba, beri ya Tuhan urapan yang baru Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan judul khotbah saya hari ini adalah kisah Henok, saudaraku, pola kehidupan orang yang diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami apa? Kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa apa saudara? Ia berkenan kepada Allah. Alkitab memang tidak terlalu banyak menulis tentang Henok, saudaraku. Ya, seorang anak Tuhan yang hebat dan luar biasa ini. Nah, surat Yudas menyebut Henok itu sebagai nabi besar yang menubuatkan daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Juga tentang mereka Henok, ya, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hingga menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat ya kisah singkat daripada Henok, itu kita bisa baca di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Saya ingin ajak saudara untuk baca-baca dulu ayat-ayatnya, baru kita bisa nangkep pesannya nih apa untuk renungan kita di menara doa sesi ini atau hari ini. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup berapa? 65 tahun. Setelah umur 50 tahun, dia baru dapat anak. Saudara, dia sebut ya anaknya namanya siapa? Metusalah. Ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah apa? Diangkat oleh. Sampai 2 kali sebut ia bergaul dengan Allah. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya ingin beritahu. Jadi orang yang hidup bergaul dengan Allah itu pengertiannya adalah, saudara, dalam frasa Ibraninya itu adalah Henok tuh hidup berjalan berdampingan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh jadi kekasih jiwanya, saudaraku, sahabat karibnya. Henok tuh menyatu dengan Tuhan, saudaraku, dalam pikiran, dalam hatinya, dalam perbuatannya. Memang ini kunci saudara untuk hidup ya. Di dalam kekudusan dan kedewasaan. Hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi dari bagian yang tadi kita baca ayat Alkitab saudara. Kita temukan satu kenyataan atau fakta. Ya, bahwa Henok ini hidup bergaul dengan Allah. Itu selama berapa tahun saudara? 300 tahun. Ya, ia hidup selama 60 tahun sebelum anaknya dilahir. Jadi pada waktu usia 65 tahun saudara, anaknya lahir. Ya, setelah periode itu dia bergaul dengan Allah. Maksudnya bergaul jalan dengan Tuhan. Rupanya ya, selama 65 tahun pertama hidupnya Henok, sekalipun dia tidak hidup dalam dosa dan kejahatan, Henok tuh belum hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau belum terlalu dekat dengan Tuhan. Tetapi nampaknya Henok tuh pada waktu anaknya sekitar kelahiran anaknya yang pertama ini, Metusalah saudaraku ya. Henok tuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang mengubah seluruh hidupnya. Itu setelah kelahiran Metusalah anaknya saudaraku. Jadi hampir 1000 tahun sebelum air bah terjadi. Rupanya Tuhan tuh memberi kepada Henok satu pengertian saudara. Bahwa akan datang banjir besar. Yang akan menghancurkan semuanya. Kecuali 8 orang. Yaitu siapa? Keturunan Henok. Saudara Kristus.
Hal ini terlihat dalam fakta bahwa Henok itu secara profetik, saudaraku, dia menamai anak pertamanya ini, anak laki-lakinya itu Metusalah. Apa arti Metusalah, saudara? Setelah kematian Metusalah, saudaraku, maka akan terjadi sebuah banjir besar. Itu dia dapat pengertian dari Tuhan. Dia dapat satu pewahyuan. Saudara, dia bisa melihat ke depan. Makanya Yudas menulis bahwa ini satu gambaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Henok dia mengetahui bahwa banjir besar itu akan dimulai, ya kan? Ketika Metusalah anaknya ini meninggal dunia. Karena dia tahu, saudaraku, akan terjadi satu kebinasaan yang luar biasa. Sejak saat itulah, ya kan, Henok mulai hidup bergaul dengan Tuhan. Ya kan, saudara, dia nikmati, saudara, keintimannya, saudara, hubungannya yang manis, yang indah dengan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, memang seharusnya ya tujuan hidup kita, ya saudaraku yang Kristus, seperti Henok. Henok tuh Tuhan itulah kesukaan dia. Saudara, saya percaya para tokoh-tokoh Alkitab, saudara, ini terinspirasi dengan seorang yang bernama Henok ini, saudaraku. Sebelum ini belum terlalu dicatat, baru ya Habel hanya cerita tentang mempersembahkan korban. Tapi bicara tentang keintiman, memang tanpa adanya satu pewahyuan tentang mempersembahkan korban binatang lewat Habel, saudara Kristus, maka tidak mungkin kita bisa bergaul dengan Allah. Jadi tahapannya, saudara, di Ibrani 11 itu bagus banget. Habel, saudaraku, merintis satu jalan, satu pewahyuan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudaraku, simbolnya adalah korban binatang. Merupakan bayangan daripada darah Yesus akan dicurahkan bagi dunia ini. Baru setelah itu, saudara, Henok, saudara, orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, mereka inilah yang punya, saudara, tujuan profetik, yaitu bahwa mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan hidup dan mereka akan dibangkitkan dan akan diangkat naik ke sorga. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi saudara Kristus, ya kan? Kenapa Henok kok bisa diangkat? Alkitab katakan dia berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah. Tujuan hidup Henok adalah hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi harusnya tujuan hidup kita pun seharusnya adalah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, memang hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Kayaknya nggak ada pencapaian atau prestasi, saudara, yang lebih tinggi daripada apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Katakan amin. Saudara Kristus, Henok diangkat karena Henok bergaul dengan Tuhan. Saudara, Tuhan senang kalau ada umatnya mau bergaul karib dengan dia. Katakan amin. Nah, di dalam perjanjian baru, apa sih artinya orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Roma 8 ayat 4 dan ayat 14. Mari kita akan lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut apa? Daging. Tetapi menurut roh. Menurut daging itu menurut perasaan sendiri. Menurut pikiran sendiri. Menurut kehendak sendiri, itu namanya daging, kekuatan. Mau tunjukin prestasi, mau apa segala macam. Ya kan, apa ya? Tapi menurut roh itu apa? Firman Tuhan. Dorongan Roh Kudus, ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, ayat 14 apa? Baca yang keras, adalah anak Allah. Saya kasih dalam kurung, saya tambahin, saudara. Itu kata anak Allah di sini adalah huios. Maksudnya adalah orang yang dewasa. Jadi artinya apa, saudaraku? Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah, ya kan, adalah orang yang sudah dewasa secara rohani. Jadi tingkat kedewasaan rohani tertentu itu adalah syarat utama, saudara, untuk hidup bergaul dengan Tuhan.
hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Termasuk di dalamnya hidup dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi hal ini tidak sekedar saudara ya mengacu kepada kita sudah dibaptis Roh Kudus. Kita berbahasa roh. Saudara, karena ada banyak orang Kristen sekalipun dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Maksudnya apa? Begini saudara, saya melihat mereka tuh bisa bahasa rohnya lancar. Tapi mereka masih hidup menurut pikirannya sendiri. Perasaannya sendiri yang jalan. Kehendaknya sendiri, bukan menuruti firman Tuhan. Mereka mengambil keputusan-keputusan tanpa doa dulu. Tanpa bertanya sama Tuhan terlebih dahulu. Padahal saudara, saya ingin jelaskan di sini. Kalau kita mau, kita belajar dari Henok ini saudara. Orang yang karib, yang bergaul dengan Tuhan. Ya kan, adalah orang yang setiap keputusannya, setiap pilihannya dibuat berdasarkan apa? 3. Firman Tuhan, dorongan, dan pimpinan Roh Kudus. Hal ini berarti bahwa kita ini mengizinkan Tuhan untuk memilih pilihannya. Saudara, sekalipun pilihannya itu adalah pilihan yang sulit bagi kita, kita biarkan. Jadi gimana caranya itu bisa bergaul karib, Pak? Alkitab katakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, saudaraku, ya kan, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Kenapa dia berkenan pada Allah? Karena dia bergaul dengan Allah. Ciri orang yang bergaul sama Allah adalah apa, saudaraku? Dia izinkan Tuhan mengambil keputusan, membuat pilihan-pilihan bagi hidup dia. Saudaraku, untuk dia jalani. Seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Hidup yang kujalani ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin. Saya ingin saudaraku, dalam sesi menara doa ini, renungan kita adalah, apakah saudara mau mengikuti teladan seorang yang bernama Henok, yang bergaul karib dengan Tuhan? Saya mau, ketika saya persiapkan khotbah ini saudaraku, hati saya jadi terbakar lagi. Kayak api Roh Kudus berkobar lagi. Tuhan, aku mau bergaul dengan Kau. Aku mau, saudara. Tuhan, makanya kalau ada apa-apa, aku akan tanya dan doa. Kalau kena apa-apa, aku akan doa sama Tuhan. Kalau aku, ya kan, dapat apa-apa, aku akan tanya sama Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa orang yang bergaul sama Tuhan. Saya lihat Henok, pasti dia meluangkan banyak waktu untuk apa saudara? Seperti saudara ini, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara masuk hadirat Allah setiap hari. Inilah Henok saudaraku. Jadi oleh karena itu hidup Henok ini menunjukkan kepada kita satu kriteria. Ya kan? Saya juga baca Wahyu pasal 12. Saudara, tentang perempuan dan naga. Itu bicara tentang saudara itu adalah tentang akhir zaman. Saudara, yang dimana anak sang perempuan itu, yaitu orang-orang yang akan diangkat naik ke surga, mengalami rapture pada permulaan masa kesengsaraan besar. Nah, saya ingin beritahu sebelum saya bahas lebih jauh Wahyu pasal 12, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberikan nasihat untuk kita berjaga-jaga. Ini masa akhir zaman, saya percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan bilang, lihat kedatangan. Di dalam Matius 24 ayat 37 Yesus berkata apa saudara? Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Zaman Nuh. Di zaman Nuh ini ada 3 kelompok orang percaya sebenarnya. Pertama adalah Henok. Coba katakan Henok saudaraku. Henok adalah orang yang diangkat sebelum datangnya air bah. Ya, itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah siapa saudara? Nuh, istri dan anak-anaknya.
termasuk mantu. Saudaraku, jadi total jumlahnya ada 8 orang. Yang diselamatkan dari air bah. Diselamatkan dari air bah. Saudaraku. Yang ketiga adalah siapa saudaraku? Orang-orang yang tidak berkomitmen mentaati Tuhan. Mengasihi Tuhan. Siapa orang ini? Nah, 1 Petrus 3 ayat 20, ini kelompok ketiga saudara. Saya akan jelaskan. Ya kan? Siapa mereka ini kelompok 3? Waktu saya baca ayat ini saudara. Langsung saya doa. Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Supaya ya yang kelompok 3 ini tidak banyak. Katakan amin saudara. Masuk ke kelompok, kalau bisa kelompok Henok. Mau bergaul sama Tuhan. Ya paling tidak kelompok Nuh lah. Karena kelompok 3 ini mereka dibinasakan oleh air bah. Saudaraku, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ini orang kelompok itu orang-orang yang tidak taat. Dia dengar ya, ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Tuhan tungguin nih sampai sabar. Nuh tuh bangun bahtera berapa lama saudara? Berapa? 120 tahun. Coba cek ulang lagi. Itu lama loh saudara nunggu. Tuhan tungguin. Sampai kapan ini? Nuh sementara bangun bahtera saudara. Dia tuh menginjil, dia memberitakan saudara bertobat, kembali kepada Allah, bergaul dengan Allah, saudaraku. Nah orang-orang ini saudara, mereka menerima pengajaran Nuh, mereka percaya firman Tuhan yang disampaikan Nuh, tapi mereka tidak mau mentaati Tuhan, mereka tidak mau bergaul, tidak ada komitmen, saudaraku, ya kan? Sini kita lihat lagi, sedang bersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Nuh tuh khotbah 120 tahun. Yang bertobat itu cuma 8 orang. Saudara, artinya gitu. Jadi kelompok ketiga ini. Kelompok ketiga ini adalah, mereka adalah orang-orang. Ya saya ulang lagi. Yang menerima dan percaya pada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Tetapi mereka tidak sepenuhnya berkomitmen mentaati Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak dilindungi dari hukuman Tuhan. Jadi memang orang yang melakukan kehendak Allah, dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Tapi orang yang mengikuti dunia, kehendak dunia, dengan segala keinginannya, itu mereka akan binasa. Ibu bapak saudaraku Kristus, saya ingin ajak melihat tentang peta saudara, peta zaman tentang, tolong tayangkan 7 tahun terakhir dari zaman gereja. 7 tahun terakhir saudara. Ya. Saudara lihat di sebelah kiri itu kedatangan pertama. Kedatangan pertama Yesus, itu Natal lah. Kita biar gak usah susah Natal saudaraku ya. Nah dari sejak kedatangan pertama, anggaplah pencurahan Roh Kudus, ya Pentakosta, itu adalah zaman gereja. Zaman gereja kita lihat saudara, itu sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu saudara. Setelah itu baru masuk ke dalam zaman kerajaan damai 1000 tahun. Saudaraku. Perhatikan di sini saudaraku Yesus Kristus ya, bahwa di dalam Alkitab saudara ada 3 ya kan? Nah, ini 3,5 tahun, 3,5 tahun. Nah, kelompok Henok, orang-orang Henok ini ya saudaraku, orang-orang yang terangkat, itu mereka mengalami pengangkatan sebelum masa aniaya besar. Ya, Nuh masuk di dalam, saudara, ini banyak sekali yang pengajaran yang punya pendapat beda-beda. Tapi saya ingin mau coba ajarkan sesuai dengan Nuh dan Wahyu pasal 12, saudaraku. Lihat sini, 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, ya baru kedatangan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 12, saudaraku, Wahyu 12, ya. Itu ada 3 pembagian orang percaya tentang akhir zaman. Saya ulangi, ya kan? Yang pertama adalah, saudaraku, yaitu kelompok pertama disebut adalah, saya sebut cuman anak sang perempuan. Nanti saudara baca yang lengkap Wahyu pasal 12, ya kan, saudara, tentang perempuan. Ini adalah sekelompok orang-orang percaya yang berkomitmen penuh untuk hidup menurut kehendak Allah.
Mereka disebut sebagai anak sang perempuan. Jadi mereka ini kelompok orang-orang yang akan mengalami pengangkatan atau rapture pada awal masa kesengsaraan besar yang berlangsung selama 3,5 tahun sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ada pendapat saudara, ya kan? Ya kan, kita ini masuk dulu 3,5 tahun. Lalu setelah itu kita mengalami pengangkatan. Ada yang bilang tidak masuk sama sekali. Masanya besar, langsung diangkat, saudaraku. Nah, GBI percaya, saudaraku, bahwa kita tidak akan masuk masa sengsara besar. Katakan amin, saudara. Kita masuk ke sini. Kita nggak akan masuk itu. Jadi siapa mereka ini? Mereka yang bergaul karib dengan Tuhan. Mereka yang mau hidup dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Mereka hidup, saudara, selalu bertanya sama Tuhan. Selalu berdoa sama Tuhan. Saudaraku, apapun segala keputusannya saudaraku, semuanya didorong berdasarkan firman Tuhan, dorongan Roh Kudus. Ya kan? Dia izinkan Tuhan yang pilih. Dan dia percaya apapun yang terjadi dalam hidup dia, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ini kelompok yang pertama. Saya berdoa, saya masuk di situ. Saya berdoa, saudara pun masuk di situ. Saudara yang ada di sini. Mulai saat ini kita mulai lihat sekarang. Kalau kita bisa bernapas tanpa oksigen hari-hari ini, kenapa kita nggak mau bergaul lebih lagi sama Tuhan? Nggak mau bersyukur sama Tuhan. Kalau saudara pun yang bernapas dengan oksigen yang mendengarkan ini, saudara masih bisa bernapas dengan oksigen, kenapa nggak bersyukur sama Tuhan? Saudara masih bisa gunakan waktu-waktu kita untuk kita bisa bergaul dengan Dia, melayani Dia, saudaraku, dimanapun kita berada. Saya ingin dorong saudaraku Yesus, biarlah teladan Henok, saudaraku, itu masuk. Pola kehidupan Henok adalah ini orang yang berkenan di hadirat Tuhan karena dia menyenangkan Tuhan. Kenapa dia bisa menyenangkan hati Tuhan? Ini orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti orang yang suka nyembah. Karena bagaimana sih cara bergaul sama Tuhan? Ya dengan nyembah. Apapun yang kita pikir, apapun yang kita mau ucapkan, apapun yang kita lakukan, semata-mata aku ingin nama Tuhan yang dipermuliakan. Aku ingin hati Tuhan disenangkan. Aku ingin, ya kan, apa yang dicintai Tuhan, itu yang aku akan cintai. Apa yang dibenci oleh Tuhan, aku akan benci itu. Itu orang, saudara, yang bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Apa yang menjadi urusan Tuhan, bisnisnya Tuhan, kerinduan hati Tuhan, itu menjadi kerinduan hati saya. Inilah kelompok orang yang masuk kelompok anak-anak sang perempuan atau kelompok Henok yang mengalami pengangkatan sebelum masa aniaya besar, masa antikristus atau masa air bah. Itulah Henok yang diangkat. Saudara mau mengalami rapture, saya ingin dorong saudara, cintai Tuhan, kasihi Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Yang kedua adalah sang perempuan sendiri, saudaraku. Dia harus lewati itu, ini lambang daripada gereja Tuhan sebenarnya, saudaraku, ya kan? Untuk apa? Pelihara ini mereka ini, saudara, yang gak ini kan. Tapi mereka ini dilindungi dan diselamatkan dari periode masa sengsara besar. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 6, 14, saudara, saya bisa baca nanti. Nah yang ketiga ini, sisa keturunan sang perempuan. Ini mereka yang tidak mengalami pengangkatan, saudaraku. Kelompok ketiga adalah kelompok, ini orang percaya. Tapi dia tidak punya komitmen penuh dengan Tuhan Yesus. Saudara, mereka tuh tidak punya komitmen untuk mau taat. Saudaraku, Tuhan ya Tuhan, percaya, baptis ya baptis. Bahkan mungkin sudah bisa bahasa roh. Tapi Tuhan hidup dunianya lebih kuat. Khawatir sama makan, minum, pakai, heart, semua. Yang selalu hidup dalam ketakutan, kecemasan, ego, gimana aku, gimana nanti kurang, nanti gini. Selalu yang dipikirkan tentang yang ini kan. Ini orang-orang, ayo dong mengasihi Tuhan. Ayo lakukan kehendak Tuhan. Oh jangan dulu deh,
aku belum bisa, aku gak mau, aku gak sanggup. Selalu hal seperti ini. Saya berdoa supaya orang yang kelompok 3 ini kurang di tengah kita. Bahkan tidak ada. Katakan amin saudara. Karena apa? Ya kan mereka yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mentaati, yang tidak punya komitmen. Saudaraku, yang rohani, hal rohani gak digubris. Tapi Kristen, mereka akan mengalami aniaya selama masa sengsara besar. Wahyu 12 ayat 17. Ibu bapak saudara, saya kasih diagramnya ya. Tentang zaman Nuh, ya, bandingannya dengan zaman akhir, lalu pembagiannya. Saya bisa lihat di sini, ya. Nuh, ya, Henok, Nuh, orang yang tidak taat. Dengar khotbahnya Nuh, percaya sama khotbah Nuh, tapi mereka tidak mau masuk bahtera. Saudaraku, zaman sekarang adalah mereka tahu Yesus itu Tuhan. Mereka tahu Yesus juru selamat, tapi mereka jarang mau nyembah. Tidak pernah jadikan Yesus itu Tuhan, juru selamat dalam hidup mereka. Mungkin uang itu nomor 1 ya. Bahkan sampai saya ya itu uang. Maka Tuhan kamu gak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan, Allah dan Mamon. Saudara, makanya saudaraku, gereja mengalami tantangan yang begitu kuat. Ketika gereja mengajar tentang mengutamakan Tuhan, singkirkan Mamon. Dengan cara apa saudara? Belajar murah hati, mengeluarkan apa yang menjadi milik Tuhan 10% perpuluhan. Itu benar-benar dapat serangan yang kuat. Kenapa saudaraku? Kalau gereja bisa menang, orang Kristen bisa menang lawan Mamon ini, maka Yesus itu benar-benar Tuhan buat hidup dia. Kalau Tuhan, ya kan, kalau uang masih segalanya, maka hidup kita akan penuh kekhawatiran, kecemasan dan saudaraku, apa namanya, ketakutan. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sendiri janji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saya yakin, saya percaya saudaraku, bahwa dengar baik, Dia Allah sanggup untuk pelihara hidup kita. Saya doa, biar kita masuk dalam kelompok Henok. Katakan amin saudara, masuk kelompok Henok. Saudara, kita tidak masuk dalam masa air bah itu. Saudara Kristus, apalagi masuk dalam aniaya besar. Nah, di zaman akhir itu Wahyu 12 mengkelompokkannya. Pertama adalah anak sang perempuan sendiri, dan sisa keturunan sang perempuan. Nah, pembagiannya sudah sini. Ya, Henok anak sang perempuan itu diangkat, ngalami rapture. Ya saudaraku, Nuh sang perempuan itu dilindungi di masa aniaya besar, di mana kesengsaraan besar. Tetapi orang yang tidak taat atau sisa keturunan sang perempuan itu akan dihakimi, saudara. Ibu bapak saudaraku Kristus. Oleh sebab itu, karena Henok adalah sebuah tipe dari orang-orang yang akan mengalami pengangkatan di zaman akhir, maka kehidupannya menunjukkan kepada kita syarat, prasyarat untuk mengalami pengangkatan. Apa saudara persyaratannya? Coba baca lagi Ibrani 11 ayat 5. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami apa? Kematian jasmani. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi saudara itu pengangkatan ini artinya saudaraku. Jadi pengangkatan, saudara naik ke surga, itu namanya rapture. Bagi kita yang masih hidup, kita akan mengalami pengangkatan. Kalau kita masih diberi panjang umur untuk saudaraku, untuk masuk ke dalam masa antikristus. Tapi kalau seandainya sebelum masa itu, kita sudah meninggal dunia, dikuburkan. Belum masuk masa antikristus. Maka kita yang dikuburkan, orang yang sudah mati dalam Tuhan, mereka tuh juga akan mengalami rapture. Diangkat. Dengan cara apa saudara? Mereka akan mengalami kebangkitan dari kematian. Mereka diberikan namanya apa saudara? Tubuh kemuliaan.
Yang mengerti katakan amin saudara. Itu di surat Tesalonika dikatakan bahwa orang yang sudah mati itu, mereka akan bangkit, diberikan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 dikatakan kita akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa binasa, lalu kita akan naik ke surga. Kalau kita yang masih hidup saudaraku, ketika dia datang kedua kali di awan dan permai, maka kita tidak lagi pakai tubuh yang sekarang. Tubuh yang sekarang ini tubuh fana. Tuhan akan ubah kita dengan tubuh kemuliaan. Kita akan naik ke surga. Yang percaya katakan sama saudara, orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menolak mengakui Yesus, menerima pengampunan dosa, menolak untuk menyembah Dia. Dengar baik saudara, mereka tidak akan mengalami yang namanya kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang tidak mengalami kebangkitan dari kuburan itu saudaraku. Atau orang-orang yang masih hidup tidak terangkat saudara. Inilah orang-orang yang jiwanya nanti akan mengalami apa? Penghukuman kekal. Saudara jelas di sini saudaraku. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, inilah. Jadi bagaimana pola, apa teladan dan dari pola kehidupan Henok, apa teladan? Saya ringkas begini saudara. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, itu saudara sudah tahu lah. Doa, muji, nyembah, pikiran, perasaan kita, kehendak kita bilang. Itu menyatu dengan firman. Katakan amin saudaraku. Hidup kita dikuasai oleh apa? Damai, sejahtera Tuhan. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Ya, kita harus dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus dan mengizinkan Tuhan membuat keputusan dan pilihan-pilihan buat kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang terakhir, kita harus menjalani hidup yang berkenan saudara. Yang berkenan kepada Tuhan, yang bisa menyenangkan Tuhan. Apa sih yang membuat Tuhan berkenan? Ibrani 11. Tadi kita kan bahas Henok kan ayat 5. Ayat 6-nya apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6-nya. Allah akan berikan upah buat saudara dan saya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah kita adalah apa saudara? Kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Kita akan mengalami rapture. Enggak tahu. Kalau Tuhan kasih kita panjang umur, tidak pernah mengalami kematian. Kita masih pakai tubuh ini. Ketika Yesus datang kedua kali, kita dengar bunyi sangkakala, kita akan diangkat. Yang ngerti kata saudara, kalau kita harus mengalami dulu meninggal, kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Pakai tubuh kemuliaan. Tapi satu hal, saya ingin dorong saudara. Luangkan waktu setiap hari di hadirat Tuhan. Saya berdoa setiap hari untuk saudara. Supaya apa? Kita masuk kelompok Henok. Kelompok anak-anak sang perempuan itu saudaraku. Waktu dia datang kedua kali. Waktu bunyi sangkakala, kita semuanya diangkat. Kenapa? Karena kita mau menjadi murid Tuhan. Kata saya, lewat pemuridan menara doa ini, kita mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya berdoa sudah diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Saya rasa tidak cukup saudara dengar sekali. So coba ulang-ulang kalau dengar khotbah, ulang-ulang. Saya suka ulang-ulang saya dengar khotbah. Saudara catat, dan saya sangat saran kalau saudara diberkati, saudara bagikan ke yang lain. Saudara khotbah ini, link khotbah ini saudara bagikan sebanyak orang bisa mendengar kabar baik ini. Kita akan siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus saudara. Kita siapkan diri kita. Kita doa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah sampai di kami Tuhan. Biarlah Tuhan teladan hidup Henok yang jadi pola Tuhan memberkati kehidupan yang diberkati dan berkenan kepada Allah.
Kami akan jalani ini Tuhan. Kami mau jalani ini. Kami mau bergaul dengan Tuhan. Biarlah Tuhan segala pikiran, perasaan dan kehendak kami selaras dengan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan keputusan yang kami ambil, pilihan-pilihan yang kami buat, biarlah kami izinkan Tuhan yang pilihkan, Tuhan yang putuskan, dan kami siap jalani. Walaupun itu sulit ya Tuhan pilihan itu buat kami, tapi kami percaya ada kasih karunia yang akan bekerja sepanjang kami percaya memiliki iman seperti halnya Henok dan Habel. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan makan perjamuan kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya aku ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati mari kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.